Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Erindi Ferdiana Lasari dengan NIM 2019-210484. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari resiko usaha. Resiko usaha adalah berupa kejadian, informasi, kerugian, atau pekerjaan yang bisa terjadi akibat keputusan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari resiko tersebut atau meminimalisir dampak negatif dari resiko tersebut. Nah, untuk mengetahui seberapa besar resiko yang akan kita hadapi atau seberapa sempurna seseorang untuk mendapatkan informasi, sebab informasi yang sempurna akan menghasilkan keputusan yang akurat dan Anda bisa mengetahui seberapa besar resikonya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis resiko usaha. Yang pertama ada resiko perusahaan, yaitu resiko yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan atau saham dalam perusahaan. Yang kedua ada resiko keuangan, yaitu resiko yang mempengaruhi kerugian dari sudut pandang keuangan perusahaan. Yang ketiga ada resiko modal, yaitu resiko yang timbul sebagai akibat dari kehilangan penjualan atau likuiditas dan keuangan. Ini secara signifikan akan mempengaruhi modal bisnis. Yang keempat ada resiko pasar, yaitu resiko yang dihasilkan dari persaingan bisnis karena perubahan gaya hidup pelanggan, pola persaingan, atau muncul persaingan baru dan lebih berpotensi di pasar produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor penyebab resiko usaha. Yang pertama, ketidakpastian karena ekonomi. Yang kedua, ketidakpastian karena alam. Yang ketiga, ada ketidakpastian karena perilaku manusia. Selain itu, ada beberapa faktor yang menciptakan risiko bisnis, yaitu perubahan termasuk lingkungan, masyarakat, ekonomi, dan persaingan. Yang kedua ada karena strategi dan pemasaran. Yang ketiga ada keputusan yang tidak dirancangkan dan tidak sesuai. Yang keempat ada mempersiapkan matang. Yang terakhir ada peralatan atau personal pribadi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari resiko usaha. Yang pertama yaitu persaingan dan kompetensi. Resiko ini yang harus dihadapi setiap pengusaha. Ini karena bisnis yang lebih canggih secara otomatis muncul ke pesaing bisnis serupa. Munculnya kompetensi ini dapat menimbulkan resiko yang tinggi karena persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat ini dapat membahayakan orang-orang dalam bisnis. Yang kedua ada persaingan teknologi. Ya, pesatnya perkembangan dunia teknologi ini dapat membantu pebisnis mengembangkan bisnis mereka baik dari segi kualitas dan kuantitas penjualan. Maka dari itu banyaknya persaingan. Yang ketiga ada hilangnya kepercayaan konsumen. Mempertahankan kepercayaan konsumen sangat penting untuk menjalankan bisnis. Kehilangan kepercayaan konsumen dapat disebabkan oleh berbagai penyebab termasuk kualitas produk yang buruk, harga yang salah, kesalahan pengiriman, dan layanan purna jual. Yang keempat ada resiko keuangan, yaitu ketika kita memulai bisnis, kita harus siap dengan pendapatan kita yang sangat variabel. Itu karena menjalankan bisnis tidak selalu membuat perbedaan besar. Tentu itu merupakan hambatan. Jadi harus siap secara mental, punya solusi, dan tidak membahayakan hidup. Yang kelima ada perubahan dalam pengaturan pemerintah, yaitu dapat menimbulkan risiko bagi kelangsungan bisnis dan kesalahan dalam memprediksi perubahan pemerintah dapat berdampak pada aktivitas bisnis dan berdampak pada pemasaran dan penjualan. Yang keenam yaitu risiko lingkungan. Kita harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari bisnis kita. Misalnya kita membuka bisnis makanan, kita harus memikirkan dampak untuk lingkungan setelah kita membuka bisnis itu dampaknya apa, seperti kita menghasilkan limbah yang berbahaya atau gimana. Kita harus memikirkan risiko tersebut. Yang ketujuh ada risiko pemasaran, yaitu salah satu kunci bisnis yang sukses adalah proses pemasaran yang efektif dan tepat. Karena itu, pembisnis perlu mempelajari beberapa teknik pemasaran sehingga konsumen dapat menerima produk yang mereka jual. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Larti Kristina dengan NIM 2019-21-0522. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang macam-macam resiko. Jadi macam-macam resiko itu sebenarnya ada 3. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat dari sumber atau si penyebabnya tersebut. Nah, kita bisa lihat nih dari penyebab sumbernya itu. Yang pertama itu adanya resiko internal usaha. Jadi resiko internal usahanya itu banyak sekali daya yang berupa modal, terus juga yang handal sesuai dengan kebutuhannya dan juga sesuai peraturannya tersebut. Terus yang kedua adanya di dalam sumber ini adanya resiko eksternal usaha. Jadi resiko eksternal usaha ini banyak sekali ya yang bisa kita lihat kan dari kita baca-baca mungkin di buku atau di website yang kita lihat itu juga kita ambil contoh aja nih ada 3. Saya ambil 3 aja ya. Dari 3 ini yang dari resiko eksternal usaha itu adanya resiko biaya atau supplier. Jadi dalam resiko ini biasanya itu melakukan pemasaran dan hasilnya itu harus yang lebih berkonsentrasi kepada kualitas pelayanan nih. Jadi yang kedua yaitu adanya resiko perekonomian. Nah, dalam resiko perekonomian ini kita tuh bisa lihat sosial dan politiknya itu yang baik lokal maupun yang nasional tuh harus yang bisa berakibat kurang baik terhadap dunia usaha seperti itu. Dan juga ketika itu kita lihat juga dari risiko perkembangan teknologinya. Nah, kita lihat nih dari perkembangan teknologi sekarang bagaimana. Nah, dalam risiko perkembangan teknologinya itu banyak sekali yang kurang pemanfaatannya dalam perkembangan teknologi ini. Jadi resikonya itu secara tidak langsung itu bisa mempengaruhi dalam kualitas nih dalam produksinya seperti itu. Nah, yang kedua adanya di berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifat itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu resiko murni, resiko spekulatif, dan juga resiko fundamental. Nah, dalam resiko murni ini biasanya yang terjadi itu dia tuh bisa menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa sengaja. Jadi tidak ada kesengajaan seperti itu. Dan juga ada yang resiko spekulatif. Nah, dalam spekulatif ini tuh yang dia tuh kayak sengaja banget gitu loh, menimbulkan yang pada yang pihak bersangkutan itu supaya memberikan keuntungan tuh bagi pihak yang tertentu. Nah, misal nih seperti utang piutang, habis itu perdagangan yang berjangka, dan juga ya bisa kita juga dalam seperti hal itu. Yang juga kita bisa lihat dari resiko fundamental. Nah, pada resiko yang ini tuh biasanya tuh menyebabkannya tuh tidak dapat dilimpahkan nih kepada seseorang dan yang menderita cukup banyak. Jadi tidak bisa lah seperti itu yang kayak penyebabnya itu dilimpahkan apa ya, kita itu tidak bisa melimpahkan kepada orang lain, jadi kayak tertimpa diri kita sendiri seperti itu. Nah, yang terakhir ini adanya dalam berdasarkan kejadiannya. Nah, di berdasarkan kejadiannya itu ada sekali 3 juga nih resikonya. Ada resiko kejadian dan juga kok bukan maaf. Maksud saya itu resiko kerugian, bukan kejadian ya teman-teman, atau yang bisa disebut dengan resiko teknisnya. Dan juga ada resiko pasar dan juga ada resiko kredit. Nah, ini yang harus kita melihat dari kejadiannya tersebut dari 3 hal ini. Nah, dalam resiko yang pertama yang ada di resiko teknis itu, kita tuh bisa melihat dari kekurangan dalam manajer ataupun wirausaha. Tapi kita bisa melihat dari dalam bisnis ini kan. Jadi kayak dari wirausaha itu yang mendalam keputusannya itu. Jadi keputusannya kebanyakan yang tidak bijak seperti itu. Yang kedua adanya resiko pasar. Nah, dalam resiko pasar ini biasanya tuh banyak yang produk yang dihasilkan tuh kurang laku di pasar. Jadi mereka tuh tidak bisa melihat bagaimana keinginan konsumennya seperti itu. Jadi misal nih hari ini saya menjual 20, nah besok saya tambah lagi 25. Berarti kalau yang hari ini yang laku 20 tapi besoknya ditambah lagi tidak laku, berarti kita harus bisa menguranginya seperti itu. Karena kita harus bisa melihat dari
konsumen-konsumen tersebut. Kita melihat juga dari kekurangan produk kita seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada di resiko kredit. Nah, resiko kredit ini harus yang ditanggung oleh kreditur itu sendiri. Jadi akibatnya debiturnya itu tidak membayar pinjaman sesuai waktu yang telah disetujui seperti itu. Nah, demikian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Adisa Putri dengan NIM 2019-210523. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang upah mengatasi risiko, menambah pengetahuan manajer dan karyawan. Ada 3, yaitu yang pertama adalah keterampilan teknis. Keterampilan teknis terutama yang berkaitan dengan proses produksi yang dihasilkan. Yang kedua adalah keterampilan mengorganisasi, yaitu kemampuan meramu yang tepat dari faktor produksi dalam usaha, mencakup SDM, SDA, dan modal. Yang terakhir adalah keterampilan memimpin, yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan usaha dikerjakan dengan baik dan serasi oleh semua orang yang ada di organisasi tersebut. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor penyebab resiko pasar, yaitu yang pertama adalah kesalahan dalam mengidentifikasi pasar, yang kedua kegagalan dalam memprediksi perubahan pasar, yang ketiga adalah kesalahan dalam memperhitungkan secara makro, yang terakhir adalah kegagalan dalam memprediksi siklus pasar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elvita Ayudiani dengan NIM 2019-210699. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai bagaimana sih caranya mengurangi risiko dalam berwirausaha. Berikut cara-cara mengurangi risiko dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu sebelum memulai usaha, hendaknya melakukan riset mengenai hambatan-hambatan risiko yang dimungkinkan muncul di tengah perjalanan usaha. Nah, oleh karena itu, dengan melakukan riset tersebut, Anda dapat menyusun atau merancang strategi sedini mungkin agar hambatan tersebut tidak muncul di tengah perjalanan usaha. Lalu yang kedua, jika hendak memulai suatu usaha, setidaknya sesuaikan dengan skill dan minat. Setidaknya memiliki pengetahuan dan keahlian untuk mengurangi dan mengatasi segala risiko yang akan datang di tengah perjalanan usaha. Lalu yang ketiga, hindari peluang usaha yang tidak dikuasai. Kenapa? Karena dengan cara ini agar tidak kesulitan dalam mengatasi segala risiko yang ada. Lalu yang keempat adalah mencari informasi mengenai kunci kesuksesan bisnis yang dilakukan. Hal tersebut bisa membantu untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang bisa membuat usaha Anda itu berkembang. Lalu yang kelima adalah sesuaikan besar modal usaha yang dimiliki dengan resiko yang diambil. Jangan terlalu memaksakan diri untuk mengambil resiko yang terlalu besar dengan budget modal yang terjangkau. Percayalah, karena dengan budget modal yang dimiliki itu terjangkau, tetapi mengambil resikonya yang terlalu besar, itu bisa menyebabkan kesulitan dalam mengatasi resiko tersebut. Lalu yang keenam adalah kesuksesan suatu bisnis bisa dibangun dengan adanya keteguhan hati dan kreativitas masing-masing personal. Yang ketujuh, karena dengan keteguhan hati dalam mencapai kesuksesan serta kreativitas untuk mengembangkan usaha dengan suatu ide-ide baru. Lalu yang kedelapan, carilah sebuah informasi mengenai prospek bisnis tersebut sebelum mengambil resiko. Baik, terima kasih. Sekian dari saya dan sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami memohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.